Puji Tuhan, shalom. Ya, sekali lagi, shalom. Ya, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi, ketemu lagi dalam ibadah yang luar biasa. Baik, kita akan langsung saja. Tema yang diberikan kepada saya adalah bangkit menjadi pemenang. Kata-kata pemenang tentu adalah sebuah kata yang sangat menyenangkan. Ya, saya ingat waktu kami memulai pergerakan di Kota Palu, menurut saya betul-betul luar biasa. Kami membuat sebuah pergerakan di sana. Dan ada satu lagu yang jadi luar biasa hari itu. Pada masa-masa itu, lagunya adalah Lebih Dari Pemenang. Tahukah saudara, setiap kali orang mengangkat pujian ini, orang benar-benar bersuka cita, orang-orang benar-benar mengekspresikan sebuah kemenangan yang luar biasa. Tapi ada sebuah pertanyaan juga besar sebenarnya. Apakah orang-orang percaya itu betul-betul lebih dari pemenang? Ya, kalau saudara bilang saudara orang percaya hari ini, apakah saudara betul-betul menjadi pemenang di sini? Atau dalam banyak kesaksian kehidupan saudara justru kalah? Hanya kita nyanyikan lebih daripada pemenang, tapi kemudian kita bukan jadi pemenang. Kita justru jadi orang-orang yang mendukakan, melukai hati Tuhan. Kita bukanlah seorang pemenang sebenarnya. Tahukah saudara, dalam paradigma kita, menjadi pemenang adalah sesuatu yang kita mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Itu bisa saja, tapi bukan itu satu-satunya, saudara. Menjadi pemenang tentunya kehidupan kita ini bisa menyenangkan Tuhan. Nah, saya ingin mundur sedikit kata bangkit. Untuk filosofi ini penting saya bicarakan. Berarti ada sebuah impian yang saudara harapkan dari tema saudara ini. Bangkit menjadi pemenang. Berarti sebelumnya ada sebuah hal yang mungkin kurang. Bisa jadi ada orang-orang yang letih, lesu. Berarti kata bangkit ini penting. Mungkin sebelumnya, tahun-tahun kemarin banyak yang gagal. Berarti kata bangkit, kita perlu bangun lagi. Mungkin beberapa bulan kemarin saudara sedang tertidur secara rohani. Berarti saudara perlu bangkit supaya saudara bisa melihat, meraih, menikmati kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Nah, itulah yang saya ingin bicarakan pada hari ini. Kita mulai dari Roma pasal 8 ayat 18-19. Firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Baik saudaraku, hari ini saya akan sharing sebuah alasan atau kenapa kita ini harus jadi pemenang, bangkit menjadi pemenang. Baik, saya masuk pada poin yang pertama. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku yang saya kasih, ayat-ayat yang kita baca dari pertama, saudara perhatikan baik-baik. Tentang kemuliaan atau orang-orang percaya, atau saya bisa katakan saudara dan saya, itu sedang dinantikan hari-hari ini. Sedang ditunggu orang-orang yang disebut anak-anak Allah akan dimuliakan. Berarti pada poin ini saya rindu saudara sepakat dengan saya. Menjadi pemenang sebenarnya adalah identitas dari awal tujuan saudara saya diciptakan. Saya dan saudara sejak awal didesain Tuhan untuk jadi pemenang. Maksud saya apa saudara? Berarti ada sebuah standar yang dari dulu sudah ditetapkan oleh Tuhan buat saya dan saudara. Apa itu? Menjadi pemenang. Berarti kalau kita bangkit, sebenarnya kita diingatkan Tuhan, kita didorong kembali untuk bangkit memenuhi keadaan yang seharusnya kita ada. Jadi menjadi pemenang adalah bagian yang
harusnya menjadi identitas saya dan saudara. Jadi kalau beberapa bulan lalu saya berbicara di tempat ini tentang sebuah visi. Coba salah satu visi saudara? Ada yang ingat? Satu saja? Nilai-nilai yang saudara bangun? Hospitality. Coba saudara ingatkan, hospitality itu sebuah nilai kebenaran atau tidak? Ayo kita sepakat, itu nilai kebenaran. Baik, itu adalah ketetapan Tuhan. Jadi kalau saudara bangkit untuk sebuah nilai menghidupi hospitality, itu sebenarnya hal yang biasa. Bolehkah saya bilang begini? Menjadi pemenang harusnya menjadi identitas saya dan saudara setiap hari. Amin. Jadi kalau kita bangkit menjadi pemenang, kita ini hanya disuruh, diingatkan kembali, ingat, identitas kau diciptakan memang harusnya menjadi pemenang. Dari sononya, saudaraku. Coba saudara baca Kejadian pasal 12 ini. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Menjadi bangsa yang besar. Poin di ujungnya ini. Dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Poinnya adalah, memang dari sononya kita didesain Tuhan untuk jadi pemenang. Beritahu kiri kanan saudara bilang, kau dari dulu sudah pemenang. Makanya poin-poin saya hari ini, saya memberi tema kecil. Saya beri judul ini. Sadarkah kita bahwa. Jadi perhatikan kata-kata saya 3 ini. Sadarkah kita bahwa. Yang pertama adalah Tuhan sejak awal mendesain kita menjadi pemenang. Saya ingin menyadarkan ulang ini. Sadar kau. Sadar. Kalau kau mengeluh setiap saat. Kalau kau menyalahkan dirimu setiap saat. Kalau kau merasa bersalah. Sadar bahwa kita sejak awal Tuhan mendesain kita menjadi lebih daripada pemenang. Yang berikutnya, saudara. Waktu kita lahir adalah bukti yang telah ditunjukkan Tuhan bahwa kamu sudah menjadi pemenang. Siapa di antara saudara masih menyesali kelahirannya? Siapa di antara saudara yang masih menyesali keadaan keluarganya? Siapa di antara saudara yang menyesali warna kulitnya? Siapa di antara kita yang menyesali pekerjaannya tidak sama dengan orang lain? Siapa di antara saudara yang menyesali pendapatannya tidak seperti pendapatan orang lain? Karena ini akan menjadi selalu ukuran seseorang biasanya, dia pemenang atau tidak. Karena ditentukan berapa banyaknya, bukan? Nah ini cara berpikir kita. Padahal saudara-saudara yang saya kasih, waktu kita lahir di muka bumi, itu bukti saudara sudah jadi pemenang. Sadarkah saudara tentang hal itu? Ya saya itu bukan dokter saudaraku. Tapi pernah dengar, pernah ikut seminar dan lain sebagainya. Saudara tahu awal kita ini dari janin bukan? Berapa sel? Adakah dokter di antara kita? Bukan ribuan. Bukan puluhan ribu, bukan. Tapi jutaan sel berperang, berjuang, menawar sel-sel yang lain. Kemudian bertemu, menghasilkan saudara dan saya hari ini. Hanya satu-satunya yang jadi. Dan saudara ada di sini hari ini. Coba saudara sadar dulu itu. Ini saya hanya mengingatkan saja sebenarnya. Bangkit menjadi pemenang. Berarti sebelumnya kita sudah pemenang bukan? Serius ini saudara. Coba dalam paradigma saudara, tujuan Tuhan menyelamatkan kita untuk apa?
Ayatnya itu jelas begini. Manusia semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan sebenarnya itu artinya apa? Terjemahan aslinya seperti ini. Kurang. Artinya manusia tidak lagi memenuhi standar yang Tuhan tentukan dalam hidupnya. Yesus datang menebus saya dan saudara, mengembalikan saya dan saudara ke tempat yang semula harusnya kita berada. Jadi sebenarnya dalam pelajaran ini, dalam pelajaran kerajaan Allah, manusia tidak pernah kehilangan sorga. Karena sebelumnya manusia bukan di sorga. Yang punya sorga itu Tuhan. Tuhan mengembalikan saya dan saudara, menempatkan kita kembali kepada posisi yang seharusnya, saudara. Apa itu? Serupa dan segambar dengan Dia. Jadi dari awal saya dan saudara, itu sudah lebih daripada pemenang. Amin. Kita ini sudah lebih daripada pemenang. Jadi kalau saya bilang, kamu bangkit jadi pemenang, hanya untuk saudara bangkit, saudara harus kembali kepada posisi yang seharusnya Tuhan dan saudara saya tentukan. Mungkin saudara bilang ini, Kak, Pak, kan kita ini banyak masalah. Masalah bisnis, masalah keluarga. Saudaraku yang saya kasih. Dari dalam kandungan kau sudah punya banyak masalah. Kau berperang. Nama saya ini Fetman Lasa. Sebenarnya sejak dalam kandungan ibu saya, sebelum sel dari papa saya ketemu dengan yang dari mama saya, itu ada jutaan kan berjuang. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail pada saudara. Tapi sebagian saudara tahu itu. Kemudian berjuang. Nama Fetman ini yang menang. Lahir saya. Saya sudah berjuang dari sononya, saudaraku. Itu artinya apa? Dari sononya Tuhan sudah beri kemampuan buat saya dan saudara untuk jadi pemenang. Ingat itu, saudaraku. Ingat itu. Sadar. Bukti saudara saya dan lahir di muka bumi. Itu bukti bahwa kita sudah menjadi pemenang. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Yesus Tuhan. Nah, hal yang berikut, saudaraku. Sadarkah kita bahwa manusia sering membunuhnya sendiri? Saya sebut dengan kata aborsi. Saudara tahu kata aborsi ini muncul kalau orang hamil. Banyak benih yang harusnya lahir di muka bumi, karena sebuah aborsi manusia itu tidak lahir di muka bumi. Tahukah saudaraku yang saya sih, kenapa banyak orang percaya tidak mengalami kemenangan? Ingat ini, saya ingin ingatkan poin saya ini karena ini sangat penting sesuai tema yang saya diberi pada saya. Bangkit menjadi pemenang berarti adalah sebuah pilihan. Apa artinya, saudara? Pemenang itu sebenarnya sudah pasti. Tapi mau enggak bangkit? Berarti itu bicara pilihan, bukan? Siapa yang dibangunkan pagi ini oleh saudaranya, oleh temannya untuk ke gereja, kemudian malas. Ada beberapa sangat mungkin dipaksa di sini datang ibadah tadi. Tapi kemudian sudah bisa datang, itu kan pilihan. Mungkin ada teman Kosmo hari ini tidur sekarang, Kosmo kasih bangun tadi, nggak mau datang dia. Pertanyaan saya, bangkit sebenarnya bukan urusan Tuhan. Urusan saya dan saudara. Apa artinya? Kemenangan orang-orang percaya kemudian tidak terjadi. Karena pilihan manusia sendiri. Apa yang saya maksud di sini? Dosa membunuh kemenangan yang Tuhan tetapkan buat saya dan saudara. Ini dimulai di mana? Kejadian pasal 3. Judulnya kejatuhan manusia. Manusia memilih untuk tidak taat kepada apa yang Tuhan tentukan. Manusia memilih makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya potensi yang seharusnya manusia munculkan di muka bumi. Bagaimana harusnya dia diciptakan menjadi pemenang. Gagal. Siapa yang buat? Manusia itu sendiri. Jadi saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan yang di tempat ini. Kalau kita tidak mengalami kebangkitan, kalau kita tidak mengalami kemenangan, saudaraku, jangan salahkan orang lain. Ya, saya pernah melayani satu orang, saudara. Pemain rebana, saya sudah lama sekali tidak ketemu dia. Lebih dari 10 tahun.
Saya ketemu dia terakhir 2008-2009. Karena suatu saat dalam doa, dia di doa pelepasan. Karena tidak bebas-bebas, tidak lepas, saya ditelepon. Kak bisa datang? Saya pikir-pikir, saya ini bukan di gerejamu. Bukan satu gereja. Jadi sebenarnya saya malas, saudaraku. Tapi ditelepon, tolong Kak, tolong datang sekarang. Kamu sudah doakan? Sudah Kak, tapi setengah mati. Teman-temannya menelpon saya. Saya datang di satu gereja mereka. Nah, saya datang dengan otoritas. Saya doa gini, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya didudukan sama dalam kerajaan-Mu. Dan apa yang aku perkatakan itu akan terjadi. Saya berdoa dalam nama Yesus. Semua yang mengikat, mengintimidasi. Anak ini aku berdoa lepas. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku tahu? Tak terjadi apa-apa. Saya berdoa kira-kira berapa menit. Saya tentunya tahu kalau orang-orang tidak terlepas. Saya tentunya sedikit tahu bagaimana caranya. Saya suruh dia buka mata. Buka mata. Saya tanya dia. Apa yang begitu menyakiti hatimu semasa hidupmu? Sudah tahu? Dia merasa bahwa dia menjadi seperti ini. Dia tidak tahu arah tujuan. Tidak tahu ke kota mana. Hidupnya terlunta-lunta gara-gara papanya. Dia ingin sekolah. Papanya tidak kasih dia sekolah. Karena dipandang enteng dia. Dan pahit hidupnya. Gara-gara itu. Benci sekali dia dengan papanya. Dan sudah tahu. Papanya sudah meninggal. Baik, saya beritahu. Maukah kau hari ini ngampuni papamu? Ya tentu secara singkat dia mengampuni. Sudah tahu setelah itu saya doain dia terlepas. Sakitnya berarti kepahitan. Apa poin saya yang saya ingin cerita pada saudara? Banyak orang di antara kita kemudian menyalahkan orang lain sehingga tidak menjadi pemenang. Siapa yang salah? Pernahkah saudara bilang ini? Gara-gara papa ini saya gagal. Gara-gara kakak ini saya gagal. Gara-gara mantan ini hidup saya terlunta-lunta. Ada yang masih kepahitan sama mantannya hari ini? Kalau saya tidak pacaran dengan kau, tidak begini hidup saya. Bolehkah saya balik? Gara-gara kau itu, hidupmu begitu. Siapa suruh mau dengan dia? Kan begitu sebenarnya. Saudara. Itu fair. Saya ingin mengingatkan ini karena inilah kesalahan banyak kita. Saudara. Dia gagal kemudian menyalahkan orang lain. Dengarkan saya. Kita tidak jadi pemenang karena keputusan saya dan saudara sendiri. Bukan karena orang lain. Oh, kan ada pengaruhnya. Benar. Tapi saya dan saudara harus menentukan akan memilih yang benar atau yang salah. Jadi poin saya ini adalah kita sadar tidak bahwa manusia harus memilih, menentukan. Karena sudah tidak bisa bilang ini. Tuhan, kan Tuhan sudah tentukan saya lebih dari pemenang. Tidur-tidur Jo. Tidur-tidur kalau begitu. Oh, kan dan zaman dulu kita ikut ke Yesus, kita diberi makan 5 roti 2 ikan. Cocok kau ikan 1 ekor kau berdoa, bisa anda 1 bulan kau makan. Coba-cobalah saudaraku. Saudara jangan bodoh dengan hal-hal begitu saudara. Yuk kan Elia juga di tepi sungai Kerit, dia diberi makan Tuhan. Ya kalau kau mau hiduplah di zaman Elia. Masa itu kekeringan. Sekarang ada kekeringan. Saudaraku kadang kan kita hanya ingin tarik ayat itu kemudian mencocokkan dengan keadaan kita. Oh Tuhan pasti menyediakannya. Tidak saudaraku. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Kita sendiri yang membunuh saudaraku. Coba saudaraku. Coba saudara renungkan pada poin ini. Seberapa banyak kesempatan yang saudara sendiri yang bunuh kesempatan itu. Bukan orang lain. Coba saudaraku. Saya bicara umpama kekristenan. Di mana kekristenan dihambat. Di situ kekristenan paling bertumbuh. Di mana kekristenan paling ditekan. Di situ kekristenan paling bertumbuh. Di mana kekristenan paling tidak bertumbuh? Di daerah-daerah kita. Karena semua aman. Serius. Coba saudara renungkan. Di mana sekarang kekristenan bertumbuh makin pesat? Di daerah Kristen? Tidak. Di daerah di mana kita mengalami sebuah tekanan. Sebuah pergumulan. Sebuah himpitan. Sebuah masalah yang begitu berat. Disitulah kita memilih untuk tetap jadi pemenang atau tidak. Amin saudaraku. Coba saudaraku, saudara rasakan kemenangan itu di saat apa, saudara? Di saat tekanan, bukan? Ada yang kuliah sini, ketemu dosen berkali-kali, seperti dia lari-larikan, saudaraku. Cari dia susah. Ke sini, so ke situ, besok saja. Tapi orang yang mengalami perjuangan itu, memilih untuk tetap berjuang, contohnya dia waktu dia wisuda. Dahsyat. Tapi kemenangan kan bukan dimulai dari situ, bukan dari sana, tidak. Bukan dari dia di wisuda, bukan. Kemenangan di perjalanan, bukan? Berarti poin saya apa? Saya dan saudara menentukan apakah saudara memilih untuk menikmati kemenangan yang Tuhan siapkan atau tidak.
Amin. Termasuk tema kita bulan ini, atau tahun ini, menjadi pemenang. Terserah saudara. Mau khotbah tiap minggu, mau 15 kali, mau 20 kali, saudara bilang, saya mau. Ya itu juga pilihan, saudaraku. Saya sebagai orang yang dipercayakan Tuhan hari ini, hanya mengingatkan saudara. Kau tidak tahu enggak, bahwa kau didesain dari dulu menjadi pemenang. Kedua, kau tidak sadar bahwa kau bukti lahir, kau sudah jadi pemenang. Ketiga, kau mau menikmatikah kemenangan itu? Kau harus memilih sendiri. Apakah mau jadi pemenang atau tidak? Itu pilihan saudara. Yang terakhir, kita buka satu ayat, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ingin mengingatkan lewat poin ini, manusia memang cenderung atau dari sononya juga sejak Adam dan Hawa memilih untuk tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya manusia kita sebut hidup dalam kutuk. Poin saya yang keempat, inilah berita Injilnya buat saudara. Kristus mati buat seorang anak kecil ambil ikan akuarium, dia ajak bermain. Baru diambil ajak bermain ikan itu, dia juga karena ada mobil-mobilan, diambil mobil-mobilan. Tiba-tiba dia karena beberapa saat dia sadar, ada ikannya. Dia kembali lihat ikannya itu tidak bergerak lagi. Kemudian diambil ikan ini, dia lepas lagi di akuarium. Tahu ikan yang mati di akuarium, dia mengambang sudah. Dia panggil mamanya, Ma. Kenapa ikan ini? Mamanya ingatkan dia, ikan ini sudah mati. Ditanya, kenapa bisa seperti ini? Dia jawab mamanya, Ma, tadi saya ambil, saya buat bermain. Tapi saya tinggalkan lama. Dia bermain. Tapi dia tidak masukkan di air, dia lupa. Mati. Apa poin dari cerita ini? Poinnya adalah, kalau ikan mau tetap hidup, harusnya dia tetap di air. Amin. Poin yang lain adalah, jika saudara dan saya tetap hidup dan menjadi pemenang, saudara harus tetap tersambung dengan sumber kehidupan. Saudara yang ini, saya ini sudah didesain menjadi pemenang. Tapi saudara dan saya terputus dengan Tuhan. Banyak orang melupakan ini, saudaraku. Banyak orang masa susah betul-betul mencari Tuhan. Dan suatu saat Tuhan izinkan dia berhasil. Mungkin kaya, punya kedudukan yang terbaik, dapat pasangan yang terbaik, dapat istri atau suami yang terbaik. Setelah itu mulai lupa Tuhan. Lama-lama dia pikir itu semua karena dirinya. Bangga, kemudian lupa bahwa dia harus tetap terhubung dengan Tuhan. Jujur saudaraku, di poin ini sebelum saya naik, Tuhan ingatkan saya. Saya sebenarnya bersyukur, sangat bersyukur saya dipakai Tuhan sampai di level ini. Ya sampai saya tadi duduk. Saya tanya, Tuhan, ada tidak orang yang saya harus doakan di sini? Terus apalagi yang saya gumuli? Saya bergumul, saya renungkan. Saya ada di posisi ini luar biasa. Saya diingatkan Tuhan, suatu saat kau bisa itu, bisa khotbah, bisa apapun, karena kau sudah pintar. Saya diingatkan, saya duduk. Tuhan, karena sudah lumayan sibuk saya, saudaraku. Bisa jadi, saudaraku, saya bisa khotbah karena tahu saja. Bisa sangat mungkin. Saya diingatkan. Saya buat deklarasi sebelum saya naik, Tuhan, ingatkan saya. Saya mau kalau saya bisa khotbah, saya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Saya mau semua ini untuk Tuhan. Ingatkan saya ingin betul-betul mengingat selalu bahwa semua karena Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena terhubung dengan Tuhan akan memastikan saya dan saudara tetap menjadi pemenang. Bilang kiri kananmu, ingat Tuhan seumur hidupmu. Serius, saudaraku. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Karena kemudian banyak orang gagal di sini. Karena hal ini, saudara. Karena sudah ada semua. Mungkin, saudara. Atau ada di posisi terbaik hari ini. So lupa dia. Makanya dia gagal. Dia tidak menikmati. Hanya bilang, kau lebih dari pemenang? Yes, lebih dari pemenang. Tapi dia tidak menang-menang lagi.
hidupnya seperti dunia lagi. Hidupnya, perkataannya seperti dunia lagi. Dan itu kemudian membuat kita tidak menjadi pemenang. Saudaraku ingat Yohanes pasal 15, judulnya adalah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Semua ranting ada pada yang tidak berbuah dipotong. Kalau dia berbuah, tetap dipotong supaya dia lebih banyak berbuah. Poin pentingnya apa, saudaraku? Saya tahu ayat 1 sampai seterusnya panjang, saudaraku. Tapi saya ingatkan lewat ayat ini, apa? Ranting jika ingin tetap berbuah, harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Amin? Amin, saudaraku? Serius. Kalau terlepas, tinggal tunggu waktu, mati pelan-pelan. Tinggal teriak, masih pelayanan dia ya. Lama-lama, so jauh. Lama-lama, anyor dia. Akhirnya banyak orang bercerita, 20 tahun lalu, saya pelayanan seperti kau. Ya, jangan ikut-ikut saya ini. Hidup saya so hancur. Tinggal cerita 20 tahun yang lalu. Saya berani mendeklarasikan. Saya bertobat tahun 97, sudah. Saya mengenal Tuhan. Saya mencintai Tuhan di masa itu. Dan sampai hari ini, saya melayani dia. Menyenangkan dia. Tetap setia kepada dia sampai hari ini. Dan deklarasi saya, jika Tuhan izinkan saya hidup 15 atau 20 tahun lalu, saya akan tetap mengiring dia. Saya tetap melekat pada dia. Karena dia adalah kunci satu-satunya. Saya tetap menjadi pemenang atau tidak. Amin, saudaraku. Saya berdoa ini menjadi deklarasi kita bersama. Tetap ada pada sumber. Tetap ada pada pokok anggur. Kita harus tetap melekat pada sumber kehidupan itu. Sebab dia satu-satunya pribadi yang akan membuat kita tetap menjadi pemenang. Saya berdoa khotbah saya hari ini memberkati saudara semua.